tema khotbah tentang khawatir dan solusinya. Saudaraku, khawatir itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari ya. Setiap hari kayaknya ada masalah-masalah yang sering kali mendatangi kita. Tetapi saudaraku, biarkan khawatir itu lewat saja dalam hidup kita. Gak usah sampai mampir, saudara ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Tapi Dia pasti akan membebaskan kita semua untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, demikian juga dalam hidup sehari-hari ada banyak hal yang menyebabkan kita bisa khawatir. Saya beri contoh ya. Misalnya tentang ekonomi atau keuangan. Hari-hari ini kita melihat ya ada banyak barang naik. Waduh, BBM naik, nanti semua keperluan rumah tangga itu bisa ikut naik. Saudaraku, beras boleh naik, lombok boleh naik, apapun boleh naik, listrik juga ya, bahwa berkat Allah turun atas kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Meskipun barang-barang naik, ya, kalau berkat Allah itu turun, itu luar biasa buat kita. Meskipun barang-barangnya tidak naik, turun sekalipun, kalau kita tidak ada berkat dari Tuhan, juga angop, saudaraku ya. Amin. Jadi yang perlu itu adalah bahwa Tuhan itu pasti memberkati umatnya. Saudaraku, khawatir tentang apa lagi? Tentang hari tua. Ada banyak orang tua itu yang khawatir. Waduh, nanti kalau anak-anakku sudah menikah semua, aku ikut siapa? Saudara, ikut Yesus. Sampai putih rambutmu, aku Yesus tetap Tuhan dan menggendongmu. Kalau saudara cuma arep-arep, ya, cuma berharap bahwa nanti engkau ikut anak yang nomor berapa, yang nomor berapa, yang nomor berapa, itu saudaraku, apa yang kau harapkan itu tidak akan mungkin terjadi. Karena orang yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Amin. Saya, saudaraku, di kota saya ya, di kota Solo, saudara saya melihat ada seorang tua, ya, dia punya anak loh, anaknya juga diberkati loh. Tapi ibunya ini kayaknya tidak ada yang ngopenin gitu. Karena mungkin dia itu berharap anaknya ngopeni, malah tidak ngopeni, saudara. Hari lepas hari itu dia hanya ada di depan toko dari anaknya. Jadi cuma duduk-duduk bengong di depan sebuah sekolahan gitu ya. Sampai saya mikir, saya sama Pak Freddy ngomong gini, aduh kasihan ya, saya kok kepikiran ya sama oma itu gitu ya. Wah, kalau kita orang susah semua kita pikiri, kayaknya nggak cukup, nggak mampu. Oleh sebab itu, mari kita arahkan semua jemaat itu untuk mereka itu fokus sama Tuhan. Kalau fokusnya sama Tuhan, Tuhan itu janjinya ya dan amin. Gak pernah berdusta, ya. Jadi saudaraku, kita akan kecewa kalau selalu khawatir tentang hari tua kita. Hari tua kita pasti dijamin oleh Tuhan. Ada lagi, kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Loh, masa depan anak-anak kita itu loh ada di dalam Tuhan, bukan di tangan kita. Amin. Ya, Tuhan memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang, bukan oleh karena tangan kita, tapi oleh karena tangan Tuhan. Saudaraku, saya punya pengalaman ya. Saya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak saya 3 orang. Waktu masih kecil-kecil, saya ini karena sudah rajin di gereja, saya mempunyai satu cita-cita. Cita-citanya baik, tapi karena melaksanakannya tidak baik, ya, akhirnya tidak seperti yang saya harapkan. Nomor 1 saya leskan musik itu di Melodia, masih ikatan semua di sini Melodia kan tahu, kalau saya kan udah pindah Solo, tapi kayaknya masih ada. Lalu yang nomor 2 juga. Lah, kebagian anak yang nomor 3 itu kan udah capek gitu loh. Jadi yang nomor 1 nanti les, yang nomor 2 mulangkan, sampai akhirnya yang nomor 3 ini sudah kecapean, jadi tidak pakai les-lesan. Yang nomor 1 itu nanti main drum band, lalu nanti dipanggilkan. Waktu itu masuk TV, main drum band di mana itu, di Jalan Pahlawan ya kayaknya gitu. Lalu yang nomor 2 main organ ya, guru les yang masih ada di sini namanya Bu Penny waktu itu, saya masih ingat. Tapi yang nomor 3 enggak, karena udah kecapean.
Jadi maksud saya akan saya bikin ya musisi-musisi yang hebat luar biasa, itu pikirannya. Tapi pikiran Tuhan itu lain. Nah, oleh sebab itu masa depan anak-anak kita itu di tangan Tuhan. Kita hanya bisa mengarahkan anak-anak kita, tapi Tuhan yang menetapkan untuk mereka bagaimana jadinya, ya. Lalu saya heran pada waktu mereka bertumbuh, yang nomor 2 itu bakatnya nggak di musik, nggak bisa. Jadi lesnya organ sampai hari ini nggak pernah main organ. Tapi untung ada bakat terpendam. Dia bisa memuji Tuhan dengan baik, ya. Dia juga bisa nyampaikan firman dengan baik. Lalu yang nomor 1, dulu juga diikutkan drum band, diikutkan ini, pokoknya ikut macam-macam. Saudaraku, ternyata bakat musiknya sama sekali tidak ada. Ya untungnya sekarang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi pembicara, ya saudaraku. Tapi yang saya inginkan itu tidak terjadi. Tapi yang nomor 3 ini tanpa les-lesan. Satu waktu dia itu SMA, dia ngomong sama papanya gini, "Pak, beliin gitar Pak," gitu. Saya ya heran loh, kok perempuan mau main gitar ya, gitu ya. Saudaraku, terus saya bilang, "Pak Freddy, ngapain sih? Anak perempuan kok dikasih gitar? Apa mau ngamen?" Saya gitu. Saya orangnya kan rada kuno, saudaraku ya. Kalau anak perempuan ya kok main organ atau apa gitu, kok gitaran gitu. Saudaraku, lalu sudah setelah itu berpisah dengan saya, dia kuliah di sini. Saudara, dan waktu yang lalu saya kalau di Surabaya, kalau saya dijadwal, ternyata anak perempuan saya yang nomor 3 yang tidak saya lesin apa-apa itu, dia yang iringi saya gitar pada waktu saya pelayanan. Dia pemain musik di tempat ini, saudaraku ya, di Betani. Saudara, jadi tanpa les-lesan, tapi siapa yang membentuk? Karena Tuhan. Jadi tidak usah khawatir tentang apapun, tentang masa depan anak-anak kita pun, masa depan anak-anak kita ada di dalam Tuhan. Jangan nyetak dengan tanganmu tidak cukup kuat untuk nyetak anak-anakmu. Tapi kalau diserahkan sama Tuhan, setiap anak pasti menjadi umat kesayangannya Tuhan. Amin. Tepuk tangannya kok nanggung ya? Yang keras itu kalau tepuk tangan, saudaraku. Lalu juga kadang tentang jodoh anak-anak. Loh, bisa khawatir loh. Anak ditaksir orang, kita khawatir nanti begini, nanti begitu. Tidak ditaksir orang dia khawatir ya. Nanti jodohnya ini kapan gitu. Jadi kita ini kalau khawatir itu hidupnya itu terkatung-katung, saudaraku. Hidupnya itu loh tidak bisa smooth gitu. Padahal hidup itu untuk dinikmati dengan indah ya, berjalan bersama Tuhan. Lalu tentang kesehatan, belum sakit aja sudah mikir, wah nanti kalau tidak sehat nanti terjadi. Nah, saudara jaga makan saudara yang baik ya, jaga stamina saudara juga baik, pikirannya terutama yang baik, hatinya selalu gembira, maka saudara pasti akan menjadi orang-orang yang sehat. Demikian juga dengan hubungan dalam rumah tangga. Ada banyak orang khawatir punya suami, khawatir suami nggak kerja di rumah terus khawatir, suami keluar kerja nggak pulang-pulang, saudara pasti khawatir juga. Kok nggak pulang, kenapa ya ini? Oh, barangkali di kantornya ada siapa saja ya. Kadang-kadang pikiran kita jadi parno, saudara, paranoid ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi firman Tuhan itu loh berkata seperti ini. Coba baca Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Indah ya, saudaraku, kita itu dikatakan oleh Tuhan tidak usah khawatir tentang apapun, tentang tadi itu loh, tentang ekonomi, tentang anak-anak, tentang masa depan, tentang kesehatan dan lain-lain, saudara. Tidak usah khawatir, tapi nyatakanlah. Jadi kita dikasih oleh Tuhan media untuk kita bisa berkata-kata dengan Tuhan, yaitu melalui doa ini. Apalagi doa saudara disertai puasa, hebat saudaraku ya. Itu luar biasa. Lalu dikatakan bahwa Dia akan memberikan apapun yang engkau doakan. Oleh sebab itu dikatakan nyatakan itu semua dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lain loh, orang doa bundel sama dengan ucapan syukur.
Doa itu, saudaraku, walaupun saudara ke tempat ini membawa berbagai macam masalah, tapi awali doa saudara dengan ucapan syukur. Masa saya tidak ada baiknya? Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini diberi tubuh yang sehat. Aku bisa sampai ke tempat ini, bertemu dengan Engkau di ruangan ini, di tempat ini, Tuhan. Ya, jadi ucap syukur terus. Karena kalau mengucap syukur itu, saudara, berkatnya banyak. Matius 6:27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Nah, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita. Siapa sih di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada, saudaraku. Jadi, khawatir itu sia-sia, saudara. Definisi dari khawatir, mari. Khawatir, apa itu khawatir? Khawatir adalah sesuatu yang kita takutkan, yang kita rasa dan kita pikir bisa terjadi pada kita pada waktu yang akan datang, sehingga membuang waktu dan sia-sia. Jadi sesuatu yang kita takutkan, kita rasa, kita pikir, ini belum terjadi loh ya, tapi bisa terjadi. Kita mikirnya itu bisa terjadi, kita rasakan itu bisa terjadi pada kita pada waktu yang akan datang, sehingga itu membuang waktu dan sia-sia. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti seizin Tuhan. Itu harus betul-betul masuk di dalam pikiran kita ya, bahwa segala sesuatu, kalau kita sudah anak Tuhan, tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar Tuhan. Kalau itu bisa terjadi, pasti itu atas kehendak Tuhan. Dan kalau sudah atas kehendak Tuhan, Tuhan pasti juga bertanggung jawab untuk hal-hal yang nanti saudara lalui. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jadi kalau kita ada masalah, saya yakin, saudaraku, itu baik untuk roh kita, supaya kita belajar akan ketetapan Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan. Saudaraku, jadi apapun yang dialami oleh kita yang tidak baik. Waktu anak saya pertama sakit, nyaris mati, saudaraku. Loh, pada waktu anak saya sakit itu saya hampir linglung loh saudara. Tapi itu baik buat saya, karena saya tahu bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan saya lebih percaya, saya lebih melekat kepada Tuhan, saya lebih cinta sama Tuhan, karena saya punya pengalaman dengan Dia, bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, saudaraku, dan dari saya muda sampai sekarang, tidak pernah yang saya khawatirkan itu terjadi. Hampir semuanya tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, saudara. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu sampai mampir, karena apa yang kau takutkan itu yang akan mendatangi engkau. Jadi kalau dia cuma lewat saja, saudaraku, apa yang kau khawatirkan dia akan sirna. Tapi kalau dia nongkrong dalam hidup saudara, maka apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, itu justru yang akan mendatangi kita. Itulah sebabnya jangan khawatir, ya, apapun saja. Gak tahu saudara punya masalah yang apa aja, mau berat, mau ringan, ya, Tuhan pasti sanggup dan mau menolong kita. Sekarang saya akan bacakan, saudara, bagaimana keadaan orang yang khawatir. Itu ada dalam firman. Mari, Ulangan 28 ayat 66. Kita baca. Kalau kita nanti ada di posisi ini, oh ini berarti saya sedang dalam keadaan khawatir. Cepat-cepat datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, supaya khawatir itu segera sirna dari hidup saudara dan diganti dengan semangat yang baru dari Tuhan. Ulangan 28:66. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, engkau akan berkata, ah, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam, engkau akan berkata, ah, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Ini loh orang khawatir.
Jadi orang yang khawatir itu hidupnya terkatung-katung. Siang dan malam kita selalu khawatir akan hidup kita. Kalau pagi kita berkata, kapan malam? Kalau malam berkata, kapan lah cepat pagi? Itu saudara lagi dalam cengkraman rasa khawatir. Ada loh orang tuh kalau malam, duh aku kalau malam kok mulai takut ya, kepengen cepat pagi. Tapi nanti kalau pagi, kepengen cepat malam. Biasanya itu orang yang utangnya banyak. Ya, utangnya banyak itu kalau pagi kan takut menghadapi penagih hutang, benar enggak? Nanti kalau malam ya begitu. Aduh takut, tak bisa bayangin ini takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari ya. Saudara itu bukan ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang seperti itu, yang hidupnya terkatung-katung. Kalau siang pengen malam, kalau malam pengen siang. Saudaraku, makanya saudara harus nurut firman ya. Kalau punya utang banyak sampai tidak bisa tidur, minta ampun sama Tuhan. Utangnya itu karena apa? Karena serakah, karena tamak, atau karena memang punya penyakit. Tuh, orang utang itu penyakit loh saudara. Kalau nggak utang nggak enak. Loh, betul, itu ikatan, minta dilepaskan. Amin. Loh, soalnya kalau nggak utang nggak bisa beli apa-apa. Karena saudara nggak pernah minta sama Tuhan. Tuhan itu membeli saudara dan saya dengan harga lunas dibayar. Kalau kau berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen semua apa yang menjadi milikku lunas dibayar, nggak pakai utang. Pasti dikasih, saudaraku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah juga ya dalam keadaan terkatung-katung malam, pengen siang-siang. Jadi karena tidak bisa tidur, saudaraku. Satu waktu saya ini punya logam mulia, saudara. Ya, punya kenalan juga di bank di Surabaya di sini, karena waktu itu Pak Freddy itu ada di misi dan penginjilan. Kalau ya ada di penginjilan, dia selalu keluar kota, selalu kemana-mana. Nah, direktur banknya tuh bilang sama saya gini, loh, kok sering keluar kota? Dia ngerti, saudaraku, kalau saya ini anaknya toko emas gitu ya. Lalu dia tuh bilang gini, kalau ada emas-emas yang di rumah, jangan ditinggal. Sekarang ini banyak pencuri, banyak ini, dititipkan saja gitu. Nah dia itu, nimbrung juga ikut penginjilan, jadi ikut KKR juga loh. Jadi saya ini setengahnya ketipu, saudara. Ya. Setelah itu saya, oh iya ya, saya titipkan, saudara. Saya titipkan satu waktu, saudaraku. Saya dengar loh, kok banknya ini kok rame-rame gini. Oh iya, ini lagi ada sidak dari Jakarta karena direkturnya itu mendirikan bank di dalam bank gitu. Lalu termasuk masanya itu katut, saudara. Saya kan tidak bisa tidur, saudara. Waduh, masih eman-eman ya, saudaraku. Terus setelah itu, benar. Jadi masanya itu tidak bisa diminta. Itu yang menyebabkan saya itu sampai tidak bisa tidur. Jadi malam kepengen siang, pengen tak tagih. Kalau sudah tak tagih, saya nanti dari malam lagi kepengen pagi. Tapi ya enggak dapat. Sampai bertahun itu loh bisa datang ke rumah saya. Oh ini penggelapan ini. Waktu itu ya sudah lama sekali, saudaraku. Dan akhirnya apa? Setelah saya itu bilang, Tuhan, semua apa yang ada padaku itu sebetulnya milikmu Tuhan. Dan kalau ngurusin kayak gini, kurang tidur, saudaraku. Bisa ngomong, saudara. Lalu saya bilang, apa yang ada di dalam aku itu semua dari Tuhan. Kalau memangnya balik ya itu memang jatah saya. Kalau enggak balik loh, saudara. Loh, tapi itu kalau tidak karena pertolongan Tuhan tidak mungkin ya. Terus saja kayak orang linglung gitu. Malam kepengen pagi kepengen malam, saudaraku. Mari, itu semua sia-sia. Akibat dari khawatir, saudaraku, yang satu membunuh iman, yang dua membuat waktu, yang ketiga membuat keputusan yang salah ya. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara khawatir, maka saudara itu dikatakan membunuh iman. Jadi iman kita ini kayaknya tidak jalan. Orang khawatir itu imannya tidak bisa jalan, saudaraku. Lalu membuang waktu, ya tadi itu membuang waktu. Cuma nunggu gimana caranya masa kembali bagaimana ini orangnya aja jadi dipecat. Ya, orangnya yang saya titip itu loh dipecat sama banknya. Dan banknya nggak mau bertanggung jawab. Karena apa? Saya titipnya itu sama direkturnya. Lah saya bilang sama banknya, lah kamu kok ngangkat jadi direktur?
Nah, uangmu tuh di bank kan banyak. Kok kamu percaya lah? Bagaimana saya nasabah tidak percaya? Tapi ya tetap kalah saudaraku. Bank itu mau menangnya ya, tapi saya tetap menang di dalam Tuhan, karena Tuhan menggantikan yang hilang. Amin. Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari kita kecuali Dia akan mengganti dengan yang lebih baik. Amin. Jadi kalau ada saudara yang lagi rugi, mungkin lagi kehilangan sesuatu, jangan sampai saudara keadaannya terkatung-katung. Ya, gak akan pernah balik itu. Tapi kau serahkan saja kepada Tuhan. Nanti solusinya saya berikan. Saudaraku, contoh di dalam Alkitab, ya, saya berikan contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang keluarga Elimelek. Saudaraku, keluarga Elimelek waktu kelaparan di tanah Israel, mereka mengambil keputusan, terutama Elimeleknya, dia mengambil keputusan, ya, sebagai kepala keluarga untuk mengajak anak dan istrinya dari Yehuda, Bethlehem Yehuda, turun ke Moab. Karena apa? Karena dia khawatir dengan kelaparan itu nanti anak istrinya akan mati. Tapi saudaraku, apa yang didapat oleh Elimelek dan keluarganya? Saudara, dia lupa bahwa Bethlehem itu rumah roti, Yehuda itu puji-pujian bagi Allah. Lupa. Orang kalau dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dia pasti lupa akan firman Tuhan. Dia lupa akan janji-janji Tuhan. Bethlehem rumah roti, tidak mungkin anak-anak Tuhan bisa mati kelaparan. Di Yehuda pujian bagi Allah, tidak mungkin Allah mempermalukan anak-anaknya. Tapi Elimelek, saudaraku, dia hilang sebuah firman yang sudah dijanjikan bahwa dia adalah orang Bethlehem Yehuda. Akhirnya dia turun ke Moab. Saudaraku, siapa Moab itu? Saudara, Moab itu adalah hasil perzinahan dari Lot dan anak perempuannya. Jadi suatu bangsa yang menjijikkan bagi Tuhan, yang tidak ada di hati Tuhan. Tapi Elimelek itu loh kok bisa memerintahkan anak dan istrinya. Dan anak dan istrinya, mungkin anak-anaknya pada waktu itu masih belum berdaya, tapi istrinya, istri yang katanya penolong itu pasti akan ngasih tahu loh, kok kita mau ke Moab. Tapi orang khawatir itu nular, saudara. Coba kalau saudara khawatir, nanti kan nular, ya. Wah, sekarang ini gini, oh iya ya, ini barang-barang naik, oh iya ya, pasti nular, saudaraku. Demikian juga dengan Naomi, nular. Jadi dia dengan rela hati, karena tidak ada percakapan untuk dia komplain, tapi dengan rela hati dia turun ke Moab bersama-sama dengan Mahlon dan Kilion. Saudaraku, sehingga pada waktu di Moab, apa yang terjadi? Elimelek itu mati. Saudara, apa yang ditakutkan dia untuk keluarganya? Sebagai kepala keluarga yang baik, tapi yang baik belum tentu benar, maka dia mati justru di Moab. Apa yang dia takutkan itu mendatangi dia. Lalu kemudian masih dilanjutkan, Mahlon dan Kilion mati juga di tanah Moab. Saudaraku, itulah sebabnya kita harus mengerti, ya. Dengan peristiwa ini kita tahu kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, jangan coba-coba kita untuk turun, ya, ke Moab. Jangan menjadi orang asing di Moab. Karena kita harus tahu bagaimana hati Tuhan tentang Moab itu. Saudara, kalau baca dalam Ulangan 23 ayatnya yang ketiga, dikatakan seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa seorang Moab jangan masuk jemaah Tuhan sampai keturunannya loh, yang ke-10 itu berarti selama-lamanya nggak dapat kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara, walaupun ada seorang yang bijak, yang namanya Rut, dia ngerti bahwa dia keturunan orang Moab, yang mestinya dia tidak dapat berkat dari Tuhan, tidak ada garis berkat, karena jadi jemaat aja tidak boleh sampai keturunannya ke-10 selama-lamanya. Saudara,
tapi justru dengan semangatnya yang luar biasa. Ketika Naomi mendapatkan kesempatan bahwa dia mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah mulai memberkati umatnya, maka yang namanya Ruth ini bertekad. Jadi orang yang bertekad, yang tidak pernah khawatir tentang hidupnya, tidak pernah khawatir tentang hari depannya, saudaraku, dengan penuh semangat dia mengikuti Naomi untuk bisa sampai ke Bethlehem. Dan dia berkata, perhatikan saudaraku, karena bangsamu itu bangsaku dan Allahmu itu adalah Allahku. Kemana engkau mati, di situ juga aku akan mati di situ. Saudaraku, ini tandanya dia komitmen benar-benar untuk memperbaiki masa lalunya yang suram menjadi masa depan yang penuh gilang gemilang. Sehingga dari Ruth, saudaraku, akhirnya dia bisa bertemu dengan Boaz dan akhirnya melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Dari keturunannya lahirlah Sang Juru Selamat dunia. Karena apa? Karena hidupnya itu tidak pesimis, tidak mikir kekhawatiran tentang yang lalu, tapi hidupnya itu dia berpola kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, perhatikan, itulah sebabnya mari, kalau kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, kita sekarang mencari akan solusinya. Saudaraku, jangan menjadi seperti Elimelek, takut mati malah jadi mati. Matinya bukan di Bethlehem, matinya malah di Moab, saudaraku. Jangan jadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena ketakutan dan kekhawatiranmu itulah yang akan mematikan kita. Tetapi kalau kita hidup dengan penuh harapan, saudaraku, engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sekarang solusinya, bagaimana mengatasi khawatir? Saudaraku, yang pertama, saudara harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara harus yakin. Kalau kita ini yakin bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir. Tuhan berkata, serahkan khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tapi kita ini kadang tidak menyerahkan, saudaraku. Kita ini cuman di mulut saja, Tuhan, aku serahkan Tuhan segala kekhawatiranmu. Tapi sebetulnya masalah dan persoalan kita itu masih ada di hati kita, masih ada di dalam kita. Sehingga cuma di bibir saja kita aku serahkan Tuhan masalahku kepadamu Tuhan, aku percaya, tapi tidak percaya mulutnya, tidak percaya betul-betul hatinya, saudaraku. Oleh sebab itu orang-orang yang seperti itu, yang tidak menyerahkan segalanya, segala kekhawatirannya kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak pelihara. Jadi hari ini mari yang datang dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan. Toh tadi dikatakan engkau tidak akan pernah basuh hasta saja kalau engkau khawatir. Ya, kekhawatiran kita itu tidak akan pernah menolong kita, justru membunuh iman kita, membuang waktu yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, kita memang mau serahkan kepada Tuhan. Khawatir tentang anak-anak kita. Coba, saudara, berapa banyak orang tua yang khawatir ya, tentang anak-anaknya, tentang hari depannya. Tentang hari depan kita sendiri juga kadang kita khawatir. Gak usah kita khawatir, Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan juga yang memelihara anak-anak kita. Gak pernah Tuhan membiarkan setiap kita. Amin. Kalau saudara percaya akan hal itu, maka saya yakin, saudaraku, Tuhan melakukan bagiannya dan Dia pasti bersegera kepada setiap kita. Jadi pulang dari tempat ini, jangan sampai khawatir itu menggandoli saudara. Biar khawatir itu lewat saja di depan saudara. Jangan sampai nongkrong dalam kehidupan saudara.
karena itu virus yang lebih hebat daripada virus COVID, saudaraku. Ya, benar. Itu pasti akan mematikan kita. Mereka khawatir, terus hidupnya khawatir, terus takut, terus deg-degan, terus saudaraku, itu akan mengancam akan metabolisme tubuh kita, saudaraku, sehingga penyakit, segala macam penyakit datang. Tapi kalau Tuhan berkata, oh saya katakan dokter sakit ini, sakit itu, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jadi percaya sepenuhnya. Kalau engkau berdoa tapi tidak percaya sepenuhnya, percuma, saudara. Kita datang ke tempat ini untuk berdoa, bahkan kita berpuasa. Lalu kalau kita tidak percaya bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, ngapain kita datang ke tempat ini? Tapi kita harus percaya, bahkan lebih dari yang kita doakan, kita pasti akan menerima apa yang kita doakan, saudaraku. Dan saya sudah seringkali ya saksikan. Jadi Tuhan itu kalau kita berdoa dan kita percaya sepenuhnya kepada Dia pasti menjawab lebih dari yang kita doakan. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Dulu saya mikirnya ya sudahlah, pokoknya mereka semua harus Kristen, mereka semua ya juga harus ke gereja melayani Tuhan. Tapi mereka hari ini, saudaraku, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Padahal pada waktu mereka masih akil balik, ya, itu kalau saya katakan, kamu nanti harus melayani Tuhan, kamu sudah dinasarkan. Loh, yang nasar orang tua kok anak suruh bayar. Lalu kalau disuruh jadi hamba Tuhan, masa kalau pendeta anaknya harus jadi pendeta? Ya. Tapi kita terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu masih menolong. Hari ini mereka semua, tidak ada satupun yang ketinggalan, menjadi hamba Tuhan bukan oleh karena orang tuanya jadi pendeta, tapi oleh karena dia sendiri menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Aku huruf besar, itu adalah aku yang dia dan amin. Akunya itu diperuntukkan buat saudara dan saya. Kalau aku kita untuk ego kita, tapi akunya huruf besar itu untuk saudara dan saya. Dan dia berkata, akulah yang menolong engkau. Kalau Tuhan menolong engkau, siapa yang bisa menghalanginya, saudaraku? Tidak ada. Oleh karena itu pautkan hatimu, lekatkan hatimu kepada Tuhan. Maka dia berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan membentengi dia, aku akan meluputkan, bahkan aku memuliakan dia. Ini pekerjaan Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya percaya ya. Hari ini nanti saudara punya waktu untuk berdoa, tapi saudara harus percaya sepenuhnya Tuhan pasti menolong saudara. Tidak ada yang tidak ditolong. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga dia tidak sanggup tolong, dan tidak ada masalah yang kecil sehingga diabaikannya. Semuanya hidup kita dalam kendali Tuhan. Kalau engkau memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya, pasti engkau akan menerima. Tidak ada doa orang percaya yang gugur. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, pusatkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau segala kekhawatiran kita hilang, pusat hidup kita harus kepada Tuhan, tidak pada masalahnya, tidak pada persoalannya. Saudara, mari Matius 6 ayat 33. Mari. Ini kan ayat yang sering kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Yang dikhawatirkan itu kan yang nanti gitu loh. Padahal Tuhan kan ngomong loh, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya apapun yang jadi
menjadi masalahmu, keinginanmu, keperluanmu, itu akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari besok itu mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saudara bisa ya, hidup dan menghidupi firman ini, hidup saudara itu akan sejahtera. Hidup saudara ini loh akan damai, sejahtera, sukacita, melingkupi kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan. Amin. Hari lepas hari, hari demi hari, selalu baru kasih-Nya, selalu baru rahmat-Nya, setiap hari, setiap pagi. Indah loh. Saudara belum tua tapi, lah aku nanti tua ikut siapa ya? Belum tua loh itu, sudah mikir kayak gitu. Bayangin berapa banyak waktu yang saudara buat hanya untuk mikirin hari tua. Padahal ya saudara kadang-kadang belum sampai tua ya sudah dipanggil Tuhan. Loh, kan percuma, kan sia-sia saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan jauh dari khawatir. Benar? Kalau fokus kita sama Tuhan, loh itu namanya khawatir nyingkir dengan sendirinya. Karena Dia yang berjanji, tenanglah, aku ini jangan takut. Itu ada bersama dengan kita. Dia yang memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang ajaib. Dia yang gandeng kita. Kalau kita sudah digandeng oleh Tuhan Yesus, saudaraku, siapa yang dapat melawan kita? Iblis tunggang langgang tidak akan mampir dalam hidup kita. Amin. Dengan segala tipuannya, saudaraku, karena hidup kita ini dalam kendali Tuhan dan dijamin oleh Tuhan. Karena itu jangan takut tentang apapun. Karena apa yang kita takutkan itu yang mendatangi kita. Tapi takutlah akan Tuhan, maka Tuhanlah yang mendatangi kita dan pasti menolong kita.